tidak mengantongi izin resmi dari polisi, sekelompok orang yang menamakan diri United Liberation Movement for West Papua dibubarkan. Ketua Fraksi Otonomi Khusus George Daidaida berharap pemerintah segera mengeluarkan nomor registrasi Perdasi. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Bert Alen Rumbiak dapat kembali menjumpai Anda dalam program berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, polisi akhirnya membubarkan sekelompok orang yang menamakan diri United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP yang akan melakukan aksi demo. Mereka dibubarkan karena tidak mengantongi izin resmi dari polisi. Bahkan massa sempat adu mulut dengan polisi ketika hendak dibubarkan. Polisi akhirnya mengamankan seorang peserta demo dan dibawa ke Polres Kaimana karena mencoba memprovokasi massa lainnya. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan kembali pulang dengan menumpangi angkutan umum meski telah ditawari tumpangan dari polisi namun massa menolak. Kapolres Kaimana AKBPI Ketut Widiarta ketika dikonfirmasi mengatakan alasan pembubaran karena pihaknya tidak mengeluarkan izin kepada pendemo yang akan menyampaikan aspirasi untuk membubarkan diri dari NKRI. Saudara, jadi rencana mereka melaksanakan aksi demo ini yang jelas yang berbunyi mereka ingin memisahkan diri dari NKRI dan mereka ada struktur organisasinya, pemerintahannya. Bahwa secara tegas kami menolak dan tidak memberikan izin dalam aksi demo pagi hari ini. Jadi saya dari Kapolres Kaimana beserta jajaran menghimbau kepada seluruh warga kota Kaimana untuk mari kita jaga-jaga sama-sama kota ini supaya aman dan tertib, damai. Jangan terpancing, terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya harap kepada seluruh warga selalu menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Pasca pembubaran pendemo, pedagang yang sementara menjajakan dagangan di kawasan tersebut memilih untuk menutup lapak jualannya dengan alasan keamanan karena konsentrasi massa di kawasan Pasar Baru Kaimana. Hingga kini, ratusan personel polisi dari Polres Kaimana masih terus disiagakan di kawasan Pasar Baru Kaimana guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Warga masyarakat Pemirsa, ratusan aparat TNI Polri disiagakan di beberapa titik dalam kota Manokwari untuk memberi rasa aman kepada masyarakat. Hal ini dilakukan menyusul adanya informasi bahwa akan ada demo pada Kamis 12 Mei 2022. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, menyusul adanya rencana aksi yang dilakukan sejumlah masyarakat yang menolak Paulus Waterpauw sebagai penjabat Gubernur Papua Barat yang direncanakan akan dilantik pada Kamis 12 Mei 2022 di Jakarta. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom saat diwawancarai pagi tadi menyebutkan jumlah personil yang diturunkan sebanyak 918 personil dari Polres Manokwari yang di backup Polda Papua Barat, Brimob Polda Papua Barat, Kodam 18 Kaswari dan Kodim 1801 Manokwari. Hal ini dilakukan karena adanya informasi yang tersebar di media sosial, adanya aksi yang dilakukan sejumlah masyarakat untuk mengganggu Kamtipmas di wilayah Manokwari terkait pelantikan penjabat Gubernur Papua Barat. Baik, jadi terkait dengan kegiatan pengamanan pelantikan daripada penjabat caretaker Gubernur Papua Barat dari Polres Manokwari bekerja sama dengan Polda, bekerja sama dengan Kodam, bekerja sama dengan Kodim serta stakeholder lainnya. Kami menurunkan sekitar 918 personil yang membagi ke dalam beberapa titik di wilayah Manokwari. Tentunya
bukan tanpa dasar, namun berkaitan dengan adanya informasi-informasi yang ingin membuat Manokwari tidak aman. Sementara itu, jumlah titik yang menjadi fokus pengamanan pada hari ini yaitu Simpang Jalan Makalo, Traffic Light Sanggeng, Sinar Suryawosi, pertokoan dan objek vital lainnya seperti Bandar Udara Rendani Manokwari dan sejumlah perkantoran. Lebih lanjut, Kapolres menyebutkan pemalangan yang sempat terjadi di Amban maupun perkantoran gubernur di Arfai telah dibuka oleh petugas setelah melakukan komunikasi yang baik bersama masyarakat sekitar. Secara pengamanan kami memfokuskan di Simpang Makalo, kemudian di Simpang Sinar Suri, di Simpang Eiger, di kantor gubernur, dan di objek-objek vital yang ada, salah satunya adalah di Bandara Rendani Manokwari. Hingga siang tadi, Kapolres memastikan kondisi Kamtibmas di wilayah Manokwari masih aman dan kondusif, sehingga seluruh warga Manokwari diharapkan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, pemalangan jalan akses ke kantor Gubernur Papua Barat yang terjadi pada Rabu 11 Mei 2022 kemarin ini akhirnya bisa dilewati setelah personil gabungan membuka jalan yang dipalang oleh warga. Dari pantauan di lokasi pada Kamis sore 11 Mei 2022 terlihat sejumlah warga yang menamakan diri masyarakat Manokwari Raya sempat melakukan pemalangan dengan menggunakan material batu tepat di tengah jalan serta membakar ban bekas. Puluhan orang ini juga membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Masyarakat Manokwari Raya mendukung Nathaniel Mandacan sebagai karateker Gubernur Papua Barat masa bakti 2022-2024. Tidak hanya itu, mereka juga menduduki sejumlah akses jalan masuk menuju perkantoran gubernur di Arfai. Koordinator aksi Joni Saiba menyampaikan bila Nathaniel Mandacan tidak dilantik sebagai penjabat gubernur Papua Barat periode 2022-2024, maka dengan tegas mereka sebagai masyarakat di Manokwari Raya tidak akan menerima adanya penjabat gubernur Papua Barat. Joni menambahkan jika hal ini tidak ditanggapi, maka sektor ekonomi maupun perbankan dan bandara akan dilumpuhkan. Nathaniel Domingus Mandacan ini tidak dilantik sebagai penjabat gubernur Papua Barat 2022-2024. Yang akan ditetapkan itu kami, masyarakat Manokwari Raya, tidak menerima. Entah itu dia dari mana, dari suku mana, Jawa kan, suku Nusantara lain yang dia lantik di Provinsi Papua Barat, silakan dia punya nama gubernur itu di dia punya tempat. Yang masuk ini kalau sebentar kan keluar lagi nanti cepat. Dan nanti akan menjadi dua. Jadi Pak Nathan tetap akan menjalankan pemerintahan sebagai gubernur, melaksanakan tugas pusat di juga nanti dipalang macam begini. Ya, kalau tidak ditanggapi maka akses atau sektor ekonomi, pusat-pusat perbankan semua kita akan kasih lumpuh. Bandara, pelabuhan, perbankan, kita semua. Kita tetap fasilitas yang digunakan oleh negara atau oleh pemerintah tetap kita akan tutup. Namun pada Kamis pagi 12 Mei 2022, jalan akses ke kantor gubernur yang sempat dipalang akhirnya telah dibuka oleh personil gabungan sehingga arus lalu lintas menuju kantor gubernur sudah bisa dilewati. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, pengamanan juga dilakukan di perkantoran gubernur di Arfai oleh TNI Polri guna mengantisipasi aksi demo yang dilakukan sekelompok masyarakat terkait pelantikan pejabat gubernur Papua Barat pada hari ini. Aparat gabungan TNI Polri juga disiagakan di sejumlah objek vital. Salah satunya pengamanan kantor gubernur Papua Barat dengan menurunkan ratusan personil dan kendaraan taktis yang disiagakan di sekitar area kantor gubernur Papua Barat. Pengamanan ini dilakukan mengingat adanya ajakan rusuh di Manokwari terkait pelantikan penjabat gubernur Papua Barat. Dari pantauan TVRI Papua Barat, aktivitas di perkantoran gubernur di Arfai nampak sepi dari aktivitas pegawai negeri sipil yang bekerja di seluruh OPD dan di kantor gubernur. Selain dikarenakan akan dilakukan aksi pada hari ini, pegawai juga tidak dapat melintas karena jalan utama yang menuju kantor gubernur dipalang oleh sejumlah masyarakat.
Meski begitu, sekitar pukul 14.00 Kamis siang, Kapolres Manokwari dan Dandim 1801 Manokwari langsung memimpin pembersihan pemalangan yang dibantu dengan satu alat berat untuk membersihkan jalan dari material batu karang. Natalindo Kerwaya TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Fraksi Otonomi Khusus Syors Dedaida berharap pemerintah segera mengeluarkan nomor registrasi Perdasi sehingga proses tahapan seleksi anggota Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat dapat berjalan. Masa jabatan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat MRP-PB akan berakhir di bulan November 2022 ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Kesbangpol sebagai OPD teknis telah menyiapkan jadwal tahapan rekrutmen calon anggota MRP Papua Barat. Selain itu, DPR Papua Barat juga telah mendorong Perdasi kepada pemerintah pusat. Ketua Fraksi Otsus George Dedaida saat diwawancarai mengatakan rekrutmen MRP Papua Barat sudah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Untuk Perdasi, pihak DPR Papua Barat mendorong kepada pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan nomor registrasi agar proses tahapan dapat segera berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dengan MRP kita berharap berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Perdasinya sudah kita dorong ke pusat dan kita berharap segera diberikan nomor registrasi supaya mempercepat proses untuk bagaimana rekrutmen dan pemilihan yang baru. Kita berharap pemerintah segera memberikan nomor registrasi supaya seleksi dan suksesi di tubuh MRP bisa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena SK mereka kan berakhir di Oktober, berakhir di Oktober. Kita berharap bisa ada pengangkatan. Kalau sesuai aturan tidak apa-apa, tapi kalau tidak sesuai ya tidak bisa. Aturannya kan harus sudah ada yang baru. Kalau ada aspirasi untuk itu tidak jadi masalah, itu sah-sah saja. Tapi kalau aturan yang masih berlaku adalah sudah harus proses seleksi itu berjalan karena Perdasisnya sudah mau diregistrasikan seperti itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Papua Barat Baesa Rawael mengatakan, Biro Pemerintahan Provinsi saat ini sedang melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendapat nomor registrasi untuk diundang ke dalam lembaran daerah. Apabila semuanya sudah lengkap, baru akan diserahkan ke Kesbangpol untuk melakukan proses pentahapan. Lebih lanjut disampaikan, karena masa akhir jabatan anggota MRP Papua Barat pada bulan November mendatang, diperkirakan bulan Juni proses pentahapan rekrutmen calon anggota MRP Provinsi Papua Barat untuk 5 tahun ke depan, sehingga diharapkan dalam beberapa minggu ke depan pihaknya sudah mendapat nomor registrasi Perdasi. Provinsi, nanti Biro Hukum Provinsi kan kemarin sudah nanti Biro Hukum Provinsi Papua Barat yang koordinasikan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor registrasinya. Jika itu sudah turun, akan oleh Biro Hukum Provinsi Papua Barat akan diundangkan di lembaran daerah provinsi. Setelah jadi, akan diserahkan ke Kesbangpol, baru kita mulai pentahapan. Nah, pentahapan ini karena akhir masa jabatan anggota MRP ini berada di November, maka kita hitung 7 bulan ke belakang untuk mulai proses pentahapan. Jadi taruhlah sekitar bulan Juni atau Juli kita akan mulai pentahapan. Kan tinggal nomor registrasi nih dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin minggu besok kita harapkan sudah bisa. Nanti silakan teman-teman tanya ke Karo Hukum sudah sejauh mana prosesnya. Yang jelas kami harapkan secepatnya. Hasil revisi Perdasi tentang tata cara pemilihan calon anggota MRP-PB dapat segera diselesaikan dan nomor registrasi dikeluarkan apabila semuanya rampung. Badan Kesbangpol selaku OPD teknis langsung dapat melaksanakan tupoksi menyiapkan penyelenggaraan rekrutmen calon MRP Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan.
Pemirsa, kehadiran SMA Taruna Kasuari Nusantara diharapkan dapat menciptakan generasi muda Papua Barat yang berprestasi serta dapat membangun Papua Barat ke depan. Kamis 12 Mei 2022, di akhir masa jabatan Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan meresmikan SMA Taruna Kasuari Nusantara yang beralamat di Kompleks BLK Sanggeng, Manokwari. Acara peresmian ditandai dengan pengguntingan pita asrama, Domingos Mandacan dan juga penandatanganan prasasti di depan pintu masuk SMA Taruna Kasuari Nusantara. Bangunan yang dibangun yaitu kantor asrama putra, 3 ruang kelas, 1 ruang makan, laboratorium komputer, perpustakaan, rumah ibadah, ruang kepala sekolah, pos pengamanan, dan yang sedang dalam proses persiapan adalah lab bahasa, lab biologi, lab fisika, lab kimia, dan pagar. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dalam sambutannya mengatakan pembangunan Sekolah Taruna Kasuari Nusantara menelan anggaran sebesar 47.439.552.787 rupiah. Anggaran tersebut berasal dari DPA Dinas Balitbangda Provinsi Papua Barat, Dinas Pendidikan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Dinas PUPR. Kita gunakan dalam rangka penyiapan bahkan rehabilitasi pembangunan di tempat ini semuanya sebesar 47.439.552.787 rupiah yang terdiri dari yang dikelola oleh Balitbangda Provinsi Papua Barat sebesar 5.245.290.247 rupiah. Yang kedua yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM sebesar 26.794.540 rupiah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan sebesar 10 miliar rupiah yang dikelola oleh Dinas PUPR Provinsi Papua Barat 5 miliar rupiah. Untuk jumlah siswa hingga saat ini masih tetap berjumlah 74 orang. Sedangkan proses penerimaan siswa baru telah dilaksanakan dan yang mendaftar sebanyak 503 orang. Setelah diseleksi mendapat 265 orang. Akan terus dilaksanakan seleksi hingga mendapat 100 orang untuk diterima pada angkatan kedua. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingos Mandacan menyambut baik serta berharap bahwa kehadiran SMA Kasuari Nusantara dapat menciptakan generasi penerus Papua Barat yang berprestasi, maju, dan siap membangun Papua Barat ke depan. Pribadi dan pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut baik berdirinya Gedung SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara sebagai wadah para generasi penerus yang akan mengantarkan Provinsi Papua Barat menjadi lebih baik, dapat menghasilkan anak-anak dengan kualitas karakter yang baik. Saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan pengajar SMA Negeri Taruna Kasuari Nusantara Papua Barat. Saya yakin dari lembaga pendidikan ini akan lahir generasi yang mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Papua Barat yang sama-sama kita cintai. Untuk kemajuan pendidikan di Papua Barat, Gubernur berpesan, semua pemangku kepentingan harus bersama mendukung agar menciptakan generasi muda Papua Barat yang sehat, cerdas, dan berprestasi. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, menutup kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun, Gubernur Papua Barat melaunching Rumah Gizi Kasuari. Gubernur berharap dengan hadirnya Rumah Gizi dapat menciptakan generasi muda Papua yang baik. Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 di Papua Barat yang akan berlangsung dari tanggal 5 April hingga 10 Mei 2022
Kegiatan tersebut dilaksanakan berkaitan dengan 10 program PKK yang terlaksana di beberapa kabupaten kota di Papua Barat. Acara penutupan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 diakhiri dengan launchingnya Rumah Gizi Kaswari di Jalan Karya Abri Sanggeng, Manokwari. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat Juliana Mandacan Kiriweno dalam sambutannya mengatakan, momen Hari Kesatuan Gerakan PKK ke-50 tahun dengan tema 50 tahun Gerakan PKK Berbakti untuk Bangsa Mengabdi untuk Sesama. Dengan ini diamanatkan untuk semua tim penggerak PKK di semua bidang dalam melaksanakan tugas memiliki kerelaan serta mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, baik aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Memasuki tahun emas yaitu 50 tahun dengan tema 50 tahun Gerakan PKK Berbakti untuk Bangsa, Mengabdi untuk Sesama. Tema ini mengamanatkan tim penggerak PKK di semua jenjang dalam pelaksanaan tugas, dituntut jiwa kerelaan sebagai kader penggerak masyarakat, hendaknya tahu, mau dan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga berkualitas, baik aspek moral, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, PKK Provinsi Papua Barat sebagai mitra pemerintah harus terus melayani masyarakat dengan 10 program PKK. Salah satunya Rumah Gizi Kaswari dengan pelayanan konsultasi gizi, pemeriksaan kesehatan bayi, makanan tambahan, dan juga pemulihan gizi anak setelah pulih dari sakit. Program yang melayani ibu hamil dan juga bayi, serta anak-anak. Maka ke depan PKK Papua Barat akan menciptakan generasi muda yang berprestasi. Harus tetap eksis ya untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana terdapat dalam Permendagri 36 tahun 2020. Untuk itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi tetaplah membangun sinergi yang baik dengan pemerintah, OPD teknis dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Ya, terima kasih banyak untuk OPD teknis di provinsi yang selama ini sudah sinergi dengan PKK, tapi juga berbagai lapisan masyarakat, terutama organisasi. Nah ini, Rumah Gizi ini hadir untuk Rumah Gizi Kaswari, hadir untuk konsultasi gizi oleh ada dokter spesialis anak yang akan ditempatkan di Rumah Gizi ini. Kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan bayi, balita yang bermasalah gizi. Yang ketiga juga memberikan makanan tambahan bagi anak bermasalah gizi. Kemudian pemulihan gizi anak setelah pulang dari rumah sakit. Ya, sudah jelas ini kalau dilaksanakan baik melayani anak-anak kita, terutama balita-balita, tapi juga ibu-ibu hamil dan sebagainya. Ya, itu pasti ya anak-anak yang lahir itu mereka akan lebih pintar, cerdas, mereka akan jenius gitu. Di masa akhir jabatannya, Gubernur Papua Barat berpesan tim penggerak PKK harus tetap semangat dalam melayani masyarakat, karena PKK merupakan mitra pemerintah untuk melayani masyarakat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Komando Armada 3 sebagai salah satu komando utama TNI Angkatan Laut Indonesia Timur yang berkedudukan di Sorong memperingati HUT-nya yang keempat tahun pada tanggal 11 Mei 2022. HUT Ko Armada 3 yang keempat tahun dirayakan dengan berbagai kegiatan seperti lomba azan, lomba mengaji, lomba ketangkasan bongkar pasang senjata, lomba tembak, dan kegiatan sosial Anjang Sana keluarga besar Ko Armada 3 ke Panti Asuhan di Kabupaten Sorong. Panglima Ko Armada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah mengatakan kehadiran Ko Armada 3 dapat menjadi salah satu pembangkit pembangunan di Papua dan Papua Barat, terlebih khusus di kota dan Kabupaten Sorong. Menurut Panglima, kehadiran Angkatan Laut dan Marinir Pasmar 3 diharapkan membawa manfaat demi kemajuan di tanah Papua. Ujar Panglima saat menggelar Ramatama HUT keempat tahun Ko Armada 3 yang dilaksanakan di Markas Besar Ko Armada 3 di Katapop, Rabu 11 Mei 2022. Ditanya soal pekerjaan rumah ke depan di usia 4 tahun, Pangko Armada 3 menyebutkan bahwa usia yang diibaratkan anak yang baru mau berjalan tentunya masih banyak pekerjaan
yang belum terselesaikan. Pangko Armada 3 mengakui di sisi lain kekuatan Koarmada 3 masih belum ideal, seperti jumlah kapal perang masih kurang, jumlah personil, kemudian fasilitas prasarana belum lengkap. Selain itu, tantangan ke depan Koarmada 3 akan merekrut putra-putri daerah Papua untuk menjadi TNI Angkatan Laut. Saat ini pendidikan TNI Angkatan Laut pendidikannya sudah dilaksanakan di Katapop dengan jumlah angkatan sebanyak 250 orang untuk menjadi personil TNI Angkatan Laut. Harapan ke depan Koarmada 3 ini juga bisa menjadi salah satu pembangkit pembangunan di Papua Barat, khususnya di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong Raya lah. Dan kita lihat pembangunan sampai saat ini cukup bergeliat ya. Jadi mudah-mudahan kehadiran Angkatan Laut di sini, baik armada, ada marinir juga di kilometer 16, membawa manfaat, membawa kemajuan bagi di Papua maupun Papua Barat. Kalau kita ke depannya tugasnya masih banyak. Pertama, kita kekuatannya masih belum ideal. Jumlah kapal masih kurang, personilnya masih minimal, kemudian perkantoran juga masih belum lengkap. Sementara itu, Bupati Kaimana Frediti yang turut hadir dalam memenuhi undangan HUT keempat Koarmada 3 mengucapkan selamat kepada Koarmada 3, semoga tetap jaya demi pelayanan di tanah Papua tetap lebih baik. Dalam rangka bulan tahun Koarmada keempat, kebetulan kita diundang. Jadi kita hadir pada kesempatan yang baik ini juga, saya sebagai pribadi dan juga mewakili masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kaimana menyampaikan selamat ulang tahun kepada Koarmada 3 yang keempat, semoga tetap jaya dalam pelayanan tanah Papua ini, tetap juga yang terbaik. Momentum HUT keempat tahun Koarmada 3 juga turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam 18 Kasuari, serta Forkopimda di Papua dan Papua Barat. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas, dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bert Alen Rumbiak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.